Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Leo. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film diawali dengan scene di sebuah hamparan tanah yang sangat luas, di mana pada saat yang bersamaan terdapat dua orang penggali yang berusaha mencari barang langka. Namun tak disangka, hanya butuh beberapa menit saja salah satu dari mereka harus mendapati malapetaka serta sudah berada di sebuah lubang besar. Dari sini, nyawa kerabatnya pun terancam dan harus berakhir secara tragis. Lalu, scene beralih kepada dua orang kakak beradik bernama Kao dan juga Jen. Mereka berkarir di dunia musik sebagai pemula yang belum tahu apa-apa. Pada titik ini, mereka terpaksa dipulangkan karena di tempat mereka bekerja sedang terjadi razia narkoboy yang berujung nama mereka harus tercemar dalam seketika. Merasa putus asa, Jen malah mendapatkan informasi bahwa kakek mereka sudahlah meninggal dunia. Hal itu membuat Kao bersama adiknya harus pulang ke kampung halaman yang berada sangat jauh dari kota. Mereka berdua memiliki satu orang sepupu bernama Yo yang setiap harinya bertingkah konyol, di mana datang juga mantan kekasih dari Kao yang bernama Von, dan sekarang Von sudah menjadi YouTuber terkenal. Dengan total subscriber sebanyak 8 juta orang, Von berencana untuk membuat perlombaan berhadiah uang tunai. Singkat cerita, niatan Von pun akhirnya terwujud. Ia langsung mengupload sebuah video yang mengajak siapapun untuk menemukan sumber mata air di sebuah tempat yang terkenal kering. Dengan hadiah sebesar 1 juta baht atau setara 400 juta rupiah, Kao pun mengajak adik beserta sepupunya untuk berangkat. Apalagi kakek mereka dulunya seorang penggali serta mewariskan mobil yang cukup memadai. Alhasil, dalam beberapa waktu saja, para peserta sudahlah berkumpul di lokasi perlombaan. Namun, mereka nggak sadar kalau suara bising yang ditimbulkan sudah memicu predator ganas terbangun dari tidurnya. Sarang yang selama ini berada jauh dari jangkauan orang membuat anak-anak dari predator itu turut terlihat. Di saat yang bersamaan, datanglah seorang bos bernama Mr. Mi. Ia adalah pengusaha kaya raya yang bermain di proyek-proyek besar dalam penggalian tanah. Hadirnya Mr. Mi tentu saja membuat para peserta yang lain khawatir karena Mr. Mi sendiri akan mengandalkan alat-alat canggih serta mahal. Tapi apa boleh buat, perlombaan tetaplah perlombaan dan mereka semua diperbolehkan untuk menyiapkan strategi masing-masing.จากแผนที่แล้วเนี่ยแถวนี้น่าจะมีจุดหนึ่งนะพี่ Ya, hanya butuh beberapa menit saja dari mulainya perlombaan, salah satu kelompok harus mendapati malapetaka terlebih dahulu, di mana terlihat dua orang tak sengaja menemukan sepeda motor dari sang korban yang sempat kita lihat di awal film. Dan di saat mereka sedang mengendari sepeda motor itu, secara tiba-tiba keluarlah suatu makhluk yang berusaha mengejar mereka. Alhasil kepanikan yang tak terhindarkan lagi langsung membuat dua orang itu harus terjerumus serta hilang dalam sekejap waktu. Benar-benar luar biasa bukan? Cepat atau lambat kejadian serupa juga akan dialami oleh kelompok yang lain. Waktu demi waktu berlalu, Kao yang ingin masuk ke dalam mobil pun tak sengaja menemukan sebuah peta. Yang ternyata peta itu adalah peninggalan dari kakeknya yang memberi tanda di mana saja sumber air berada. Dan di saat malam tiba, Von langsung mengakhiri perlombaan di hari pertama. Ia mulai menyuruh seluruh peserta untuk pulang ke rumah masing-masing karena hari sudah terlalu gelap.
tapi tidak dengan kelompok si gondrong yang nekat menginap di lokasi tersebut. Berawal dari niat mencuri start di pagi hari, mereka malah tak sadar kalau ajal sudahlah mendekat. Si gondrong yang bersiap untuk pipis pun tak kunjung balik dalam waktu yang lama. Dan sekalinya balik, kondisi tubuhnya sudah tak lagi lengkap serta harus membuat kedua anggotanya lari terbirit-birit. Tapi ya, apa boleh buat, kalau udah suwe ya suwe aja. Sampai-sampai perlarian mereka harus berujung sia-sia setelah makhluk yang memberi teror mulai menampakkan diri. Hilangnya satu kelompok yang hanya meninggalkan jejak mobil pun membuat Von panik setengah mati. Awalnya ia berniat membatalkan perlombaan itu, tapi si panitia berkacamata malah nggak setuju walaupun ia sendiri sudah menemukan bukti dari suatu kejanggalan. Dari sinilah Von gak bisa berbuat banyak di mana kelompoknya Kau terlihat tiba di sebuah goa. Goa ini tertanda di peta sebagai sumber air paling memumpuni di lokasi tersebut. Namun bukannya air yang mereka temui, Kau beserta Jen malah langsung dikagetkan dengan Yo yang disergap secara tiba-tiba. Alhasil kakak beradik itu pun langsung memperingati Von beserta Mr. Mi yang sedang bersiap menanam peledak. Awalnya sih mereka masih tidak percaya, tapi pada akhirnya salah satu anak buah Mr. Mi turut disergap di depan mata. Kemunculan monster berwujud setengah biawak setengah kadal itu membuat mereka panik setengah mati. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah sembunyi di dalam mobil di mana Kau bersama Von nekat lompat ke dalam sebuah lubang. Sayangnya, Jen harus terjebak di dalam mobil bersama Mr. Mi dengan posisi si biawak raksasa sedang tertidur di atas mobil mereka. Ya mau nggak mau mereka berdua harus segera berganti mobil dan Jen sengaja mengambil foto dari si biawak untuk memastikan makhluk itu benar-benar tertidur atau tidak. Tapi tak lama dari itu, nasib tragis harus menimpa Mr. Mi yang baru saja ingin untuk pindah mobil. Dengan bunyi alarm mobil yang tiba-tiba muncul secara mendadak, Jen pun harus menyaksikan Mr. Mi dilahap oleh biawak raksasa. Di sisi lain, Kau pun harus dibuat sadar kalau mereka sudah berada di tempat yang salah, setelah ia tak sengaja menginjak berbagai kerangka manusia. Terdapat juga tumpukan telur yang sudah tersusun begitu tinggi, dan dengan kata lain mereka sudah berada di sarang utama dari makhluk tersebut. Sampai-sampai kumpulan korban yang hilang turut berada di sana dalam posisi terkubur secara berdiri. Sadar akan keberadaan Yo yang masih bernafas, Kau pun sempat berdebat dengan Von. Von bersikeras untuk menyelamatkan Yo terlebih dahulu, tapi Kau lebih menegaskan untuk segera keluar dari tempat ini. Yang pada akhirnya, keputusan Kau adalah pilihan yang paling tepat dan Von sengaja memberi sebuah tanda agar mempermudah mereka untuk kembali. Seusai keluar dari goa tersebut, terlihat ada sekelompok peserta yang masih seru-seruan. Namun keseruan itu harus hilang dalam seketika setelah si biawak raksasa mulai mengacak-ngacak keadaan. Bahkan Von juga harus dibawa oleh makhluk itu yang sedang mengumpulkan makanan bagi anak-anaknya. Ya, atas kejadian tersebutlah, para peserta yang tersisa mulai berkumpul. Kau berseru kalau ia akan menyelamatkan para korban di bawah sana. Tapi ia tak bisa sendiri serta membutuhkan bantuan dari mereka semua. Meski awalnya ragu, para peserta pun akhirnya tergerak untuk mengalihkan situasi. Suara bising yang mereka hasilkan membuat biawak raksasa mulai keluar dari sarangnya. Kitaแล้วก็อีกทีมพร้อมเครื่องมือจะเข้าไปแล้วก็รีบ จัดการเลยค่ะพี่ เ
Pada kesempatan tersebutlah Jen membawa segerombol orang untuk mengevakuasi para korban di dasar goa. Mereka juga bergegas memasang alat peledak di setiap sudutnya demi memusnahkan seluruh peranakan dari makhluk tersebut. Dengan kembalinya makhluk itu ke dalam lubang, para regu penyelamat benar-benar beradu dengan waktu. Perjuangan mereka berakhir dengan terbawanya seluruh korban dari dalam goa. Tapi tidak dengan Von yang ternyata tertinggal di dalam karena berniat mencari Mr. Mi. Sayangnya Mr. Mi nggak punya niatan serupa. Sampai-sampai kau harus turun tangan sebisa mungkin. Mr. Mi yang kabur membuat situasi kau bersama Von benar-benar terjepit. Namun nasib baik, situasi mampu teralihkan dengan cepat setelah si biawak gagal fokus dengan handphonenya Yo yang sengaja ditinggal. Dari situlah seluruh peledak pun langsung diledakkan secara seksama serta membuat sumber air langsung terbuka dengan dahsyat. Alhasil, si biawak raksasa pun harus tenggelam di dalam goa yang benar-benar membuahkan hasil bagi mereka semua. Sekaligus menjadi momen bersejarah dalam hidup para peserta. Karena secara tak sadar, wilayah itu tak lagi mengalami kekeringan serta memiliki potensi untuk berkembang. Tapi tanpa ada yang sadar, di akhir film Mr. Mi ternyata berhasil selamat, di mana ia sengaja mengambil sebuah telur secara diam-diam dan film pun berakhir. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Kalau ada pendapat silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, gua Nadi cabut dulu. Dadah.